Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimun shaimat jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah. Saya seakan ada di tanah suci yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan diri kita, keluarga kita sampai sakaratul maut menjemput kita senang ke masjid. Jadi jamaah masjid, majlis. Lalu duduk bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang baik. Karena orang-orang soleh, orang baik itu Pak bisa memberikan aura positif buat kita. Pun begitu dia juga akan memberikan syafaat pertolongan buat kita. Orang-orang baik nanti ahli surga akan mendapatkan tiket untuk menolong teman-temannya. Nah kalau kita sering duduk dengan orang-orang soleh, kan dia akan ingat nama kita. Kalau kita nggak pernah duduk dengan orang-orang saleh di majelis-majelis ilmu, bagaimana mungkin dia akan nolong dan dia ingat nama kita. Pagi hari ini alhamdulillah di bulan suci Ramadan, di hari kelima, di Senin pertama, saya berkesempatan bersilaturahim dengan jamaah Masjid Jabal Rahmah melalui wasilah Ustadz Endang. Beliau meminta saya kalau bisa selain hari Jumat, Sabtu sama Ahad, akhirnya dapat Senin. Tapi saya sebenarnya di Villa Dago sudah tahunan di Al Kausar itu isi kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Ahad kedua, setiap Ahad kedua. Sekarang sudah ada lebih dari 3 kitab ya, sudah selesai. Pagi hari ini saya dapat amanah untuk mengkaji sama-sama tema dengan judul memaksimalkan amalan Ramadan dengan Al-Quran. Kenapa bahas Al-Quran nunggu Ramadan? Ramadan memang bulannya Al-Quran. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunnya Quran. Siapa yang bilang? Allah yang menurunkan. Apa fungsi dan tujuannya diturunkan? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi guidance book, jadi buku petunjuk, juklak, juknis hidup manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah punya kepentingan untuk menjaga manusia supaya jadi tidak buruk, tidak salah jalan, tidak sesat di dunia. Allah turunkan pula buku petunjuknya Pak. Sama ketika kita beli barang elektronik, ibu-ibu beli barang elektronik itu kan ada buku petunjuknya Bu, tapi sering nggak dibaca. Udah di luar kepala Ustaz. Ya, barang kecil itu handphone itu kan, itu barang mati ya. Apatah lagi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, Allah kasih dan sayang kepada umat manusia yang Allah mencintainya. Allah menurunkan Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal penjelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu diikuti, mana yang
harus dijauhi. Mana ini jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Hidup cuma dua, Pak. Nggak ada tengah-tengah. Jangan kita hidup kan biar kelihatan moderat, tengah-tengah. Nggak ada, Pak. Di Islam itu jelas, al-haqqu mir rabbik, yang benar, yang jujur, yang lurus itu datang dari Tuhanmu. Mau kanan apa kiri? Di Quran kan, ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul jannah, ashabun nar. Nggak ada di tengah-tengah. Kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka gitu. Atau di tengah-tengah nggak ada. Itu nanti yang kalau di akidah yang biasanya sering di tengah itu orang Mu'tazilah, Pak. Nah, jadi orang Mu'tazilah. Di Quran tuh nggak ada tuh. Minimal kita ngikutin yang benar sama yang tidak benar. Pilihan cuma dua. Kita mau ikut yang mana? Nggak ada tengah-tengah. Masalah yang benar itu nanti kalah di dunia, itu nggak urusan kita, Pak. Kita cuma disuruh sama Allah, kalau ketika kita sudah ditunjukkan kebenaran, ikuti kebenaran itu. Masalah nanti dia kalah dengan yang salah di dunia, itu urusan lain. Tapi paling tidak nanti jadi saksi bahwa kita pernah ada di barisan orang-orang benar. Gitu, Pak. Mana lagi dalil bahwa Quran diturunkan bulan suci Ramadan? Surah Al-Qadr, udah hafal semua sampai akhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kenapa kami? Kan Allah satu. Karena ketika menurunkan Quran, Allah menggunakan perantara malaikat Jibril. Untuk sampai ke kita, Jibril ya menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebarkan melalui para sahabat. Makanya kenapa pakai kami? Kita kan belajar dari guru kita, enggak langsung dari Rasul. Jadi kalau orang yang bilang sekarang, Ustaz, saya bisa belajar Quran langsung tanpa ulama, langsung Quran dan hadis, kapan ketemunya? Kita hidup jeda 14 abad lebih dari baginda Rasul. Maka siapa orang yang mau belajar Quran mobil khusus, Pak, cari guru yang bersanad sampai Rasul. Ya, mudah-mudahan di sini ada. Saya punya jeda 28 generasi ke Rasul. Jadi dari guru saya sampai. Oh iya, tadi. Saya alumni Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ. S2 S3-nya di situ. Tapi ilmu Al-Quran dan tafsir, S2 S3-nya. Jadi di antara saya punya sanad, guru saya Kiai Muhammad Zain itu sanadnya sampai 28 ke generasi ke Rasul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah bertanya, tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar? Kita kan sering disebut di double, Pak. Pak, anaknya di sekolah di mana? Sekolah madrasah. Madrasah artinya sekolah. Sama, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar udah malam namanya. Al-Qadar kemuliaan. Jadi kalau nyebut malam Lailatul Qadar, malamnya 2 kali itu. Ya. Udah agar supaya. Orang Indonesia kan gitu. Agar supaya, udah agar supaya. Boros kalimat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita udah hafal, Pak. Tapi banyak 10 kata Nabi itu di penjelasan Nabi. Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir. Tapi kita 10 hari terakhir sibuk ngapain?
ada yang ngantri tiket, sampai nggak puasa-puasa Pak. Ada yang shopping, Ustadz saya capek kan ke Tanah Abang aja Allah juga tahu kita capek. Allah disuruh paham ya kan? Padahal ayatnya itu di surah Al-Asr 184 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau ada di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan musafir boleh dikodok puasanya. Tapi apa ujungnya? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jikalau kalian tetap mau puasa, itu jauh lebih baik buat kalian. Itu yang enggak disinggung ujungnya itu. Maka yang puasa, yang kerja keras tapi dia tetap puasa Pak, pahalanya beda Pak sama orang yang puasa terus main handphone aja di ruangan ber-AC sampai sore. Itu pahalanya sama yang kerja ya kan sampai sore capek itu beda. Biqadri mata tani tanalu mata tamana, sebesar itu usaha kita ibadah, sebesar itu pula akan kita terima ganjarannya. Ya kalau yang santai dapat juga pahalanya, cuma santai. Sama ketika Nabi mengatakan nanti di akhirat orang-orang ahli sholat ini yang sering kena air wudhu mukanya bercahaya, tapi cahayanya ada yang 5 watt Pak, ada yang 10 watt ya, ada yang 50 watt, tergantung seringnya kita kena air wudhu, tergantung seringnya kita sujud, tergantung seringnya kita dirikan sholat. Itu diperkuat juga surah Al-Qadar dengan hadis Nabi ketika menjelang bulan suci Ramadan tiba, Nabi bersabda di hadapan para sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Nabi, di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi keistimewaan Ramadan itu Pak, karena di bulan ini diturunkan Quran. Quran itu apa? Ada yang tahu Pak? Apa itu Quran? Ya, itu fungsinya firman-firman Allah. Karena dia turun dari yang maha suci, Sang Khaliq Allah, siapapun nanti yang melalui itu menjadi spesial. Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril jadi malaikat yang paling utama di antara malaikat. Malaikat Jibril lalu memberikannya kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul paling utama di antara Nabi dan Rasul, bahkan seluruh sekalian manusia. Lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Maka sahabat kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik era zaman itu zamanku dan sahabat. Manusia yang paling langsung diajarkan Nabi itu para sahabat. Maka kalau ada paham Pak yang jelek-jelekin sahabat Nabi di luar akidah Ahlussunnah, hati-hati. Siapapun jangan ngaji itu nyari ustadz viralnya Pak, jangan itu followersnya yang banyak, jangan. Masalahnya dia bener apa enggak gitu aja. Dan karena Quran juga diturunkan di bulan suci Ramadan, Ramadan jadi seutama-utamanya bulan. Jadi karena Ramadan, jadi kalau keluarga kita Pak, kalau mau jadi keluarga yang spesial di mata Allah, paling tidak anak atau cucu keturunan kita ada yang ahli Quran. Jangan sampai punya anak banyak, punya cucu banyak, tapi satu pun nggak punya kita ahli Quran. Hati-hati, rugi. Aset dunia finansialnya miliaran, tapi satu pun nggak ada ahli Quran. Karena ahli Quran itu nanti yang akan bisa menolong kita, Pak. Yang kita bisa dianggap dalam golongan spesial. Karena kata Nabi, sesungguhnya innalillah, sesungguhnya Allah punya keluarga
di dunia ini. Sahabat kaget, kok Allah punya keluarga? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran. Ahlul Quran. Nah, kalau bulan suci Ramadan ini bulan diturunnya Quran, kita masih belum sadar, kita belum masih mau balik ke Quran, merujuk Quran, segala aspek hidup kita yang paling kecil, kita nunggu apa lagi? Maka kalau bulan Ramadan ini bulan suci Quran, amalan zikir kepada Allah, zikir terutama-utama adalah baca Quran. Maka yang punya hafalan Quran, Mbak, lagi sholat, mobil khusus lagi sendiri, jadikan sholat kita, zikir kita yang terbaik dengan apa? Baca hafalan-hafalan kita di situ. Yang sudah punya hafalan 2 juz ya baca sholat duha. Jangan ina atau ina lagi sama qul huwallah. Padahal udah punya 2 juz, hafal. Jadikan itu zikir kita di Ramadan. Gitu. Maka yang belum punya hafalan gimana? Ya dimotivasi Ramadan ini gimana? Bukan hanya sekedar khatam Quran, tapi punya nambah hafalan. Keluar dari Ramadan, yang tadi nggak punya hafalan minimal dapat 2 halaman. Jangan hidup sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi nggak punya hafalan Quran. Nanti kita mau dianggap spesial di mata Allah di kuburan nanti apa yang kita balik? Minimal. Ustadz, saya udah berumur, kayaknya susah ngafal. Enggak, Pak. Nabi wafat umur berapa? 63. Sampai umur segitu ayat masih turun, Pak. Dan Nabi hafal. Setiap Ramadan ini Nabi murojaah hafalannya bersama malaikat Jibril. Oleh karena itu ahli Al-Quran tugasnya kerjaannya di bulan suci Ramadan abil khusus dia murojaah hafalannya. Jangan sampai lupa. Bukan berarti di luar Ramadan mereka Al-Quran enggak tiap hari, Pak. Untuk jaga hafalan. Lalu amalan Ramadan dengan memaksimalkan diri dengan amal dengan berzikir Quran, membaca Quran, apakah cuma itu aja? Tahapannya paling rendah, Pak, ada tahqiq. Kita belajar baca tulis tuh yang masih al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syakun, ya, wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Kata Nabi, siapa orang yang pandai baca Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Namun kalaupun nggak ada mahir, ada orang yang belajar Quran, wa yata'ta'fi, dia kesulitan, wa huwa alaihi syakun, dia kesulitan baca. Entar ada yang ngeluh, saat saya belajar pagi, jangankan sampai sore, zuhur hilang lagi. Belajar zuhur, sore lupa lagi. Itu pun kata Nabi lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Jadi Allah nilai prosesnya, Pak. Enggak ada kata terlambat. Yuk, kalau kita setuju dan kita meyakini bahwa Quran adalah kitab suci kita yang Allah turunkan menjadi buku petunjuk, buku pedoman buat kita, kenapa kita enggan? Quran itu bukan hanya sekedar jadi mas kawin, pelengkap seserahan ketika ngelamaran, bukan hanya pelengkap nanti di rumah tangga perpustakaan pribadi kita, juga bukan hanya sekedar hiasan-hiasan di mushola dan masjid-masjid, tapi Quran lebih dari itu, Pak. Jadi buku petunjuk. Bahkan Quran bukan hanya buat ayat ru'yah doang. Ini kalau udah kesurupan baru panggil ustadz, tolong anak saya di ru'yah. Padahal Nabi sudah ngajarin, Pak, ru'yah kita mandiri ada. Ya, zikir pagi petang. Atau al-maksurat. Atau yang senang dengan ratib, baca ratib. Mau yang kuat 3-3-nya baca, Pak. Tapi yang penting istiqomah. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam ibadah itu jauh lebih baik daripada engkau dapat keramat. Karena itu yang susah. Maka
kagumlah sama orang yang istiqomah dalam ibadah. Jangan kagum, jangan terpesona dengan orang yang banyak hartanya, banyak duitnya, jabatannya tinggi atau punya banyak jabatan. Itu semua akan ditinggal Pak kalau dia mati. Titel dia kalau sudah mati tinggal almarhum. Dia punya kekayaan sebanyak apapun, punya jabatan sebanyak apapun, ketika mati almarhum. Bahkan namanya saja tidak disebut. Ya. Orang kalau udah mati kan imamnya panggil mana mayitnya? Enggak namanya, Pak. Jenazahnya. Titelnya segitu panjang, jabatannya di pundak, enggak dipanggil, enggak disebut lagi. Yang kedua setelah tahqiq yang repot, yang berat tadi, itu ada urutannya tartil. Apa itu tartil? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan tartil itu adalah membaca Quran dengan baik dan benar, dengan menggunakan ilmu tajwid. Ya, tajwid. Jadi ada ilmunya membaca Quran. Membaca Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Belajar ilmu tajwidnya hukumnya fardu kifayah. Dua-duanya fardu, tapi mempelajari ilmunya fardu kifayah, tapi mempraktekkan baca Quran dengan ilmu tajwid, dengan tajwidnya dengan izhar, ikhfa, dengan mad dan seterusnya, itu fardu ain, wajib. Wabil khusus di Ramadan ini, kalau kita boleh berpesan, yang paling utama kita perbaiki dulu bacaan surah Al-Fatihah. Karena itu jadi rukun ketika kita sholat. Salah kita baca Al-Fatihah, enggak benar kita baca Al-Fatihah, bisa enggak sah. 7 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Manaha. Jangan nanti ada yang baca masih alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Baca pendek ya Pak. Karena dia jadi rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab, tidak dianggap sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Ulama menjelaskan lebih lanjut, makanya surah Al-Fatihah jadi rukun, dia bacaannya harus benar sampai waladdallin. Ya, termasuk imam-imam yang mau tarawih, mau panjang, mau cepat juga nanti ada. Nah, setelah tartil ada tahapannya namanya tadwir. Bacanya agak lambat. Nanti yang cepat itu biasanya kayak Imam Profesor Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu namanya bacaan hader Pak, agak cepat, tapi tetap memperhatikan tajwidnya, bukan sekedar cepat. Nah, di Indonesia banyak cepatnya doang banyak pendeknya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Agak cepat, Pak. Nah, tahapan-tahapan seperti itu perlu dipelajari dari awal. Jangan baru mau belajar tapi udah mau yang cepat. Nah, gitu Pak ya. Kayak naik motor kan pelan-pelan dulu Pak. Nanti udah lihat ya 20 kilo, 25, udah berani dan 30 terus gitu Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat saiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan Quran itu tadi membaca, yaitu qiraah atau tilawah ya. Termasuk Bapak Ibu yang selama ini juga lomba-lomba khatam Quran itu masih tahapan tilawah, qiraah. Nanti yang kedua tahapannya adalah tahfiz atau al-hifz, menghafal. Hamba-hamba Allah, manusia
di mata Allah, bahkan di makhluk di depan makhluk itu akan menjadi manusia yang spesial tergantung seberapa banyak dia punya hafalan Quran. Bahkan dia bisa akan dijaga oleh Allah jasadnya ketika dia dikubur. Para ahli Quran, Allah firmankan, Allah perintahkan kepada cacing belatung di tanah, bahkan tanah, untuk tidak menyakiti ahli Quran. Ini faktanya banyak, Pak. Di Indonesia aja banyak. Beberapa waktu lalu ada pemindahan di, kalau nggak salah, di Sumatera. 18 tahun apa ya, digali itu jasadnya masih utuh dan wangi. Ditelusuri ternyata beliau adalah seorang guru ngaji di kampung yang apa ya, yang membebaskan buta huruf Quran di kampung itu. 18 tahun jasadnya masih utuh dan wangi. Jadi yang disebut ahli Quran bukannya hanya sekedar yang hafal, Pak. Jadi dia mengajarkan Quran, dedikasikan dirinya untuk Quran. Nanti termasuk yang paling tinggi itu bukan hafal Quran, Pak. Sekarang kan di Indonesia lagi marak tuh, ada pesantren Quran, istana Quran, geraha Quran, macam-macam namanya, Baitul Quran, Darul Quran. Ya. Itu pun perlu juga, Pak, diteliti. Yang tadi saya bilang salah satunya gurunya punya sanad atau tidak, karena banyak, bukan saya bikin orang jadi ragu, tapi memang banyak ditemukan pesantren Quran itu nggak dikenal siapa pendirinya, dalam artian nggak punya sanad, Pak. Sanad Quran penting. Jangan punya cuma kepengen atau karena punya uang lalu bikin pesantren Quran, jadi Quran. Tapi siapa yang punya, siapa gurunya, siapa pimpinannya, itu juga perlu ditelusuri siap. Kalau kita ngaji belajar agama juga harus tahu gurunya, sanad gurunya. Maka itu dikenal para ulama memberi bahasan fanzuru amman ta'khuduninakum. Karena masalah agama ini masalah bukan urusan dunia saja tapi akhirat. Maka hati-hatilah mengambil atau mencari guru tentang agama. Ya, jangan sembarangan. Dan tadi saya bilang, jangan asal lembut. Ada juga, Pak, yang ajarannya kayak ngomongnya lembut, tapi ajarannya bukan Ahlus Sunnah, Pak. Ya, banyak, Pak. Orang yang ngajarin tasawuf, tapi keluar dari paham Ahlus Sunnah. Ini agak ini ya, karena pembahasan kita tetap Quran. Ya, jangan cuma sekedar terkenal lalu kita terpesona dengan keterkenalannya itu, dan perlu kita. Karena zaman sekarang orang banyak ngaji tuh lewat medsos aja. Sanadnya Google sama YouTube. Bukan gurunya siapa, gurunya guru kita siapa gitu. Makanya orang-orang tua dulu kalau anaknya ngaji sama siapa? Sama ustadz ini atau kiai ini. Oh, kenal orang tuanya, udah aman, tahu sanadnya. Tapi sekarang, Pak, banyak orang nggak dikenal gitu. Ini siapa sanadnya ya, perlu gitu. Jangan sekedar nanti punya anak senang kita lihat anak yang ngaji, tapi perlu juga ditahu ngaji sama siapa gurunya. Gitu. Yang di atasnya tahfiz atau hifz hafalan, ini yang berat, Pak, mengamalkan isi Quran. Itu yang disebut hamilul Quran. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya ke beliau, bagaimana akhlak Nabi, khuluquhul Quran. Singkat beliau menjawab, akhlak Nabi ya Quran. Itu PR kita semua, Pak. Perilaku kita, akhlak kita, budi pekerti kita, semua, Pak, dari ucapan, pikiran, hati sudah mencerminkan isi Quran belum? Jadi PR di Ramadan ini, kalaupun kita mau beramal-amalan dengan amal Quran, memaksimalkan amal Quran di Ramadan, bagaimana isi Quran itu kita praktekkan.
114 surat, 30 juz, lebih dari 6.000 ayat. Bagaimana kita aplikasikan di kehidupan nyata kita. Jadi bukan kitab suci Quran itu bukan hanya jadi kitab dongeng yang kita dengar cerita-ceritanya, lalu ada ustaz-ustaz nerangin pengertian, tapi setelah itu udah selesai, nggak dipraktekkan tiap hari. Kalau ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi akhlaknya Quran, maka kalau mau lihat Quran hidup, lihat Nabi. Nah sekarang kita ngaku umat Nabi, yang mencintai Nabi, yang pengen dapat syafaat Nabi, sudahkah kita ngikutin Nabi? Yang jangan yang susah-susah lah Pak. Makan kita cara Nabi nggak? Tidur kita cara Nabi nggak? Ya Pak. Itu yang udah biasa aja tuh, yang ya tiap hari makan tidur udah seperti Nabi nggak? Nah, ya, yang seperti itu aja tuh Pak. Ada dulu apa kalau profesor mana ya? Saya lupa tuh dari Amerika. Dia bilang andai kata umat manusia ngikuti sunnah Nabi cuma dalam 2 hal aja itu, makan dan tidur, saya berhenti jadi dokter, kata dia. Karena begitu dikaji sunnah-sunnah Nabi semua sangat ada kaitannya dengan kesehatan manusia, cara makan Nabi. Makanya ini Nabi ini manusia yang sangat spesial. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan basyarun la kal basyar, Nabi memang manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yang memposisikan itu siapa? Allah sendiri. Dalam berbagai teks atau ayat Quran Allah memuji Nabi, mengkhususkan Nabi, bagaimana kita cara manggil Nabi, bagaimana menyebut Nabi, bagaimana Allah memuji akhlak Nabi. Dulu awal-awal Islam diterima di Makkah dan Madinah, itu orang-orang sahabat Nabi masih manggil Nabi pakai namanya aja Pak, bahkan teriak-teriak, Muhammad, ya Muhammad. Tapi Nabi itu beliau kan sangat lembut Pak, nggak mungkin melarang. Nanti bilang melarang, dibilang gila hormat. Tapi akhirnya Allah yang turunkan surah itu, ya kan? Kalau manggil Nabi jangan seakan-akan seperti orang-orang di antara kalian. Panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Baru setelah itu sahabat Nabi nggak ada lagi yang namanya manggil Nabi namanya. Ya. Pakai ya Rasulullah, ya kebanyakan ya Rasulullah. Allah juga memuji bagaimana wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana engkau wahai Muhammad punya akhlak yang agung, bukan hanya karimah tapi juga agung akhlaknya, sungguh dipuji. Bagaimana Allah juga menginformasikan kepada kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Kalau Allah dan para malaikat aja bersolawat atas Nabi, lah kita ngaku umat Nabi, yang ngaku cinta Nabi, lalu nanti di akhirat pengen dapat syafaat pertolongan dari Nabi, tapi kok malas solawat? Nah, ini pertanyaan. Jadi memang ini momentum di Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulan Quran, syahrul Quran. Bagaimana memaksimalkan diri kita mendekatkan diri kepada Quran. Zikir kita Quran bukan hanya sekedar berlomba-lomba mengkhatam Quran, atau bahkan mungkin yang lebih rendah lagi yang belum bisa baca Quran, jangan malu, tidak ada kata malu belajar Quran. Masjid ini menjadi fasilitator bagi mereka yang belum bisa baca Quran, pagi, siang, sore, malam semuanya. Ayo. Di Jabal Rahmah ini kalau perlu ada gerakan bagaimana memberantas buta huruf Quran. Itu. Siapa saja, nggak usah malu. Di Ramadan, di satu hari Pak, setiap hari ada waktu sangat spesial. Kapan itu? 1/3 malam. Setiap minggu ada hari yang spesial. Apa itu? Hari Jumat. Di waktu hari Jumat ada waktu yang sangat spesial. Kapan itu? Ba'da asar.
sampai menjelang maghrib. Maka perbanyak doa. Jangan habis asar malah sibuk yang lain. Dan setiap tahun ada satu bulan yang sangat spesial, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, tidak ada waktu yang spesial, tidak ada hari yang spesial, karena setiap waktu dan hari di bulan Ramadan semuanya spesial. Kata Nabi, semua amalan yang sunnah-sunnah diganjar yang wajib diganjar lagi berlipat ganda 70 amalan wajib. Maka sungguh amat rugi kalau kita tidak bisa memaksimalkan diri, mobil khusus tadi kembali ke Quran. Quran ini kitab suci kita, buku petunjuk pedoman buat kita, diturunkan oleh Allah. Jangan sekedar nanti ketika ada yang nista kita marah. Padahal jangan-jangan kita juga nggak pernah ngaji. Tapi ada yang jelek-jelekan Quran baru kita emosi. Ini juga introspeksi buat kita. Apakah Quran sudah menjadi teman kita? Sebagaimana Nabi pesan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena Quran diturunkan buat dibaca, bukan buat pajangan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran akan datang menolong atau memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya nanti. Siapa sahabat Quran? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dekat atau baca Quran. Al-Quran salah satu yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir nanti. Nah, kalau kepengen ditolong Quran, diberi syafaat oleh Quran, maka jadilah sahabat Quran, ya. Bahkan tidak menunggu hari kiamat, di alam kubur saja kita sudah ditemenin Quran, Pak. Tadi yang saya bilang, kalau kita jadi teman Quran, maka Quran akan jadi teman kita di alam kubur. Quran akan memberi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Nah. Zikir kita, zikirnya baca Quran, tadabbur isinya tadi surah Al-Fatihah, selain bacaannya tartilnya, ilmu tajwidnya dari basmalah sampai waladdallin. Lalu pengertiannya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan Allah, nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih maha penyayang, alhamdulillah, segala puji lillah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, Ar-Rahman. Itu dikaji, Pak, terjemahnya. Jadi ketika itu juga menambah nanti kekhusyuan kita sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kebayang udah artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kebayang artinya. Menambah kekhusyuan. Saking khusyuk makanya orang ada yang menitikkan air mata tanpa sadar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini satu lagi, mumpung saya ingat. Di sholat itu dia baca Al-Fatihah adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah harus diucapin, Pak. Karena banyak orang lupa atau nggak tahu. Dia sholat, mentang-mentang sholat sunnah, Al-Fatihahnya dibilang kamu kayak nggak baca Al-Fatihah di dalam hati, nggak boleh. Al-Fatihah itu rukun qauliyah, harus diucap. Jadi kalau kita lagi lagi sholat yang sunnah sekalipun, minimal telinga kita sendiri yang dengar Al-Fatihah itu, ya, bukan di dalam hati gitu, ya. Ya, minimal telinga kita yang dengar. Nah, ini sudah jam 6 kurang seperempat lewat malah. Tadi sudah diingatkan Ustaz Andang karena kita nanti jam 6 sudahi kajian ini, karena kita akan ditutup kita dengan salat isyraq atau syuruk. Jadi sebelum jam 6 ada waktu kurang lebih 12-13 menit, ada termin pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Waji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kurang Masjid Jabal Ar-Rahmah ini memfasilitasi baca Quran dan tahfidz Quran dan berhubungan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Jemaahnya yang awal penuh, kemudian surut sampai tinggal satu orang. Ya, sebetulnya pengurus di sini itu memfasilitasi hal tersebut, tapi jemaahnya itu kayaknya sulit untuk menjemput hidayah, karena kan Al-Quran mengandung hidayah, ya. Tetapi orang
cenderung atau jamaah tuh menghindar dari hidayah tersebut. Nah ini menurut Pak Ustadz yang error di mana yang perlu dibenahi? Itu aja Pak Haji? Ya. Ya. Sudah. Ya. Ada satu lagi yang ibu-ibu juga boleh. Sebelum saya jawab, kalau nggak ada saya jawab. Ya. Ini masalah hidayah ya. Kalau udah bicara hidayah, hak prerogatif Allah ya tuh. Nah, cuma memang selain memang dari situ perlu ada trik-trik khusus. Kemungkinan gimana? Bisa dikaji karena masing-masing masyarakat itu biasanya beda Pak, beda ini pendekatannya. Berbagai pendekatan apakah setelah dilalui atau tidak gitu. Nanti bisa diamati atau disurvei atau dianalisa apa sih kekurangannya, atau dengan cara A ternyata nggak efektif, cara B coba apa door to door atau gimana gitu. Kadang abang tetap walaupun tadi saya bilang jangan malu, tetap aja Pak ada yang malu gitu datang ke masjid gitu kan, apalagi makanya harus dikhususkan apa sistemnya private atau gimana gitu, macam-macam. Nanti yang B juga kurang efektif, cari trik atau cara dengan yang plan C gimana gitu dan seterusnya. Dari sisi orangnya, jamaahnya, sama ketika muazin tiap hari. Jadi ada sampai anekdot begitu Pak. Ada muazin jam 11 siang udah azan. Itu yang kumpul ke masjid banyak Pak, marah-marah, mencak-mencak. Lu jam 11 sholat azan apaan nih? Zuhur masih lama, lu ngigo. Apa muazin jawab? Abis pas jam 12 gua azan tuh nggak ada yang datang. Ya. Pas nggak tepat waktu dia pada datang. Begitu jam sholatnya di azan 2 nggak pernah ada yang datang. Ada juga kita lihat ya. Orang kalau jogging pagi gitu ratusan meter dia kuat, tapi sekian meter ke masjid nggak kuat Pak, datang dipanggil. Ini memaknai ada juga kan orang yang mengatakan yang nyinyirin suara azan itu mengatakan itu suara muazin. Ya, itu kan undangan sebenarnya. Dari situ aja Allah sudah mensortir kita mana yang benar-benar terpanggil hatinya. Kalimat azan sama kalimat sholat sama Pak, pertama yang disebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah paling besar. Duniamu kecil, kamu masih ngantuk. Ayo Allah yang maha besar manggil. Duniamu, dunia kerjaanmu, kamu masih sibuk, itu kecil. Allah yang maha besar memanggilmu. Urusan duniamu itu semua kecil, akan kau tinggalkan cepat atau lambat. Allah yang maha besar yang menciptakanmu, Tuhanmu memanggilmu, tetap enggak datang. Apalagi diajak hayya 'alas shalah, yuk salat. Kalau hayya 'ala itu artinya diajak jamaah, bukan sendirian. Habis hayya 'alas shalah, lalu kita dipanggil untuk menggapai kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu kan. Cuma kenapa umat Islam ini kok nggak menang-menang, nggak jaya-jaya? Karena dipanggil sholat aja berjamaah susah. Udah sedikit yang datang ke masjid masih ribut. Bukan jamaahnya doang, nggak di mana-mana Pak, pengurusnya juga ribut. Dulu Nabi begitu hijrah ke Madinah, apa yang Nabi bangun? Bukan infrastruktur pertama kali, bukan mall, bukan pasar, tapi masjid untuk ngumpulin kekuatan umat Islam, untuk nyatuin hati umat Islam. Ini kok sekarang masjidnya diberantakin umat Islam.
Udah yang dikit, yang datang dikit, yang dikit ini ribut di masjid. Aduh, nggak di mana-mana. Ini kan PR kita juga. Cuma beda apa sih namanya, pemikiran beda. Kan kita kan apa? Ntar yang satu usoli nggak soli, dia bikin musola lagi. Yang satu apa Jumatannya pakai 2 kali azan, ini satu gua mah nggak mau kalau itu 1 kali azan nggak mau jadi imam. Ada apa orang Indonesia begitu pergi haji aja tanya, oh nggak sholat di Masjidil Haram, kenapa? Imamnya nggak baca basmalah, jadi sholatnya di hotel aja dia. Astagfirullah, repot Pak. Tugas makmum apa sih? Ngikutin imam. Mau imam pakai usoli, mau imam pakai basmalah, mau imam pakai kunut, nggak kunut kita ikutin. Ya ummul imam, tugas makmum ngikutin imam. Kalau kebetulan imamnya nggak pakai kunut, nggak usah bikin kunut sendiri. Aneh. Walaupun kita tiap hari di Indonesia pakai ini Pak. Saya ngisi kajian hadis, akidah, karena tasawuf juga Pak. Tetap begitu disuruh nanya, jamaahnya kebanyakan nanyanya tentang fikih. Mindset kita fikih, karena itu yang sering kita bikin ribut di fikih. Belajar kita termasuk anak-anak pesantren banyakannya kitab fikih, tapi itu pun masih ribut. Benar. Kita ngaji akidah paling 2-3 kitab udah selesai. Padahal itu yang paling asas akidah. Yang sekarang kita banyak dirongrong, itu masih zaman kita. Bagaimana zaman anak cucu kita nanti 20-30 tahun akan datang. Kita kan sibuknya di fikih. Kadang kita sholat kita belum terlalu benar, kita ngomentarin sholat orang aja. Emang udah yakin sholat kita diterima? Tapi memang bukan berarti fikih nggak penting, belajar cara sholat yang benar. Itu contoh-contoh Nabi. Saya sering bilang di sekolah-sekolah, karena saya ngisi, kebanyakan orang belajar sholat lama, termasuk di sekolah itu kenapa? Karena nggak ikutin Nabi. Apa Nabi ketika ngajarin sahabatnya sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Artinya apa Pak? Ngajarin sholat caranya langsung praktek. Jangan pakai teori, disuruh hafalin itu rukun sholat. Ntar sunah-sunah sholat lama. 3 tahun SMP belum kelar tuh belajar sholat. Tapi kalau langsung praktek Pak, seminggu selesai. Itu gurunya di depan. Nah, lihat takbiratul ihram nih caranya. Allah, nanti muridnya gini, selesai Pak. Nah, lihat nih cara ruku. Cara sujud, bahkan dari wudhu, tayamum itu, kan begitu Pak. Selesai Pak, sebulan selesai dari fikih taharah sampai sholat salam, Al-Fatihah gitu bacain. Kita udah ngaji fikih lama masih ribut aja. Udah ngaji, kadang fikihnya Pak banyak pakai ngajinya apa di masjid-masjid. Fikih 4 mazhab. Iya, tapi ini jamaahnya tetap enggak toleran nama mazhab lain gitu. Kalau udah belajar 4 mazhab kan harusnya lebih tasamuh. Apa sih namanya, lebih lapang ketika melihat perbedaan dalam fikih. Iya, enggak usah bingung. Kita pakai usoli, samping kita enggak pakai usoli. Biasa aja. Udah belajar fikih 4 mazhab. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh baca ada semalam nggak baca, nggak kedengeran. Udah paham fikih 4 mazhab, udah belajar, harusnya begitu dong. Habis dengar begitu imamnya langsung mundur dia kagak. Padahal katanya udah belajar 4 mazhab. Ini belum kena berarti. Begitu. Ibu-ibu nanti ada yang kan pakai mukenahnya rapat, ada yang kelihatan telapak tangannya. Allahu Akbar.
Lagi sholat itu kok ini nggak kelihatan, wah. Lagi sholat Pak, mikirin orang gitu. Itu telapak tangannya kelihatan, nggak batal apa ya ini kan Bu. Nah, belum fikih mazhab 4 mazhabnya belum mantap. Kalau yang udah belajar fikih 4 mazhab paham. Oh, dia pakai mazhab itu. Beda gitu Pak. Harusnya begitu. Nah, jangan ketika aktif di masjid kita malah ngomentarin ibadah orang, akhirnya nggak pulang ke rumah ngaji, nanti ngomentarin apa namanya baju ustazahnya. Ustazah bajunya baru lagi tuh. Pulang-pulang gitu, gue mau tuh ya kayak gitu. Ya nanti ngajinya nggak kelar-kelar, ngajinya nggak ada yang nempel-nempel baju gitu. Nah, begitu juga buat kita. Jadi yang begitu-gitu tuh kita harus udah lebih tasawuf. Kalau kita pun mau toleran sesama, kalau kita disuruh toleran antar agama, kenapa kita kok susah toleran sesama umat Islam sendiri? Aneh. Dr. Adian Husaini dulu beliau pernah berkecimpung di MUI. Bagian kerukunan beragama. Tapi beliau pernah ngomong begini, kita disuruh rukun antar umat beragama, tapi ulama yang di MUI Pak kalau lagi rapat itu beda ormas aja nggak ketegur-teguran. Gimana coba tuh? MUI itu gitu. Saya cuma ngutip aja nih Pak Adian Husaini pernah. Beda ormas dia duduk nggak tegur-teguran Pak. Tapi malah kita disuruh toleran anak. Tapi kita beda paham aja, wah. Oh, jenggot panjang aja komentar, wah jenggotnya panjang amat tuh. Ntar yang jenggotan juga komentar, nggak jenggot, nggak sunnah, aduh. Kita kapan kelar kalau begini? Nggak lapang gitu sama Islam. Jadi ribut mulu, nyesek dada kita. Ya Pak ya? Karena sunnah, kalau bicara sunnah itu pilihan. Tidak semua sunnah bisa mampu kita lakukan Pak. Ada yang senang sunnahnya di sholat, silakan kuat sholat. Ada yang sunnahnya ngikutin Nabi dalam bidang puasa, silakan perbanyak puasa sunnah. Ada yang mau zikir silakan. Yang mau sunnah itu banyak, ya nggak sempit. Bahkan ada sunnah Nabi yang Nabi pun nggak pernah kerjain. Bingung kan Pak? Baru dengar ya? Ada sunnah Nabi pun nggak ngerjain. Tahu Pak apa? Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Nabi rumahnya di masjid. Apalagi? Berenang sunnah Nabi kan? Tapi Nabi nggak pernah berenang. Ya. Jadi kalau orang belajar gitu kita apalagi bicara sunnah itu pilihan, jangan sibuk kita nilai ini lebih sunnah atau enggak sunnah, ya udah kita jadi berantem terus sama umat sesama saudara kita. Ada lagi satu pertanyaan? Sudah jam 6. Kalau tidak ada kita cukup sekarang. Kita nanti ini pun saya pengen komentarin juga. Salat Isyraq juga ada perbedaan ulama, apakah dia ada atau tidak. Ada yang mengatakan tidak ada. Apa yang dilakukan Nabi setelah beriktikaf di masjid itu sejatinya adalah salat duha. Tapi ada juga yang mengatakan salat syuruk ada, syuruk dan Isyraq silakan ada salat sunnah Isyraq atau syuruk, ada Isyraq rakaat selain salat duha. Tapi biar tahu nanti supaya ada yang nggak sholat suruh pun nggak jadi kita omongin lagi. Kita mentang-mentang ngelakuin sholat sunnah, yang lain kayaknya nggak sunnah gitu nanti gitu. Cuma memang saya pernah Pak penegur imam tuh kalau sholat tarawih, dia mau jadi imam sholat tarawih, kebetulan saya ceramahnya kan, kok dia nggak sholat ba'diyah isya. Saya bilang sholat ba'diyah isya derajatnya lebih tinggi dari sholat tarawih. Karena dia adalah sholat pengintai dari sholat wajib. Yang ngisi bolongnya, salahnya kita sholat wajib diisi oleh sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Apalagi kita mau sholat jadi imam sholat tarawih, kok ba'diyahnya nggak disolat.
Maka ada ulama mengatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ada sesuatu yang mungkin orang-orang biasa nggak ngerjain, dia biasa sah-sah aja. Tapi kalau buat orang alim, kalau dia nggak ngerjain jadi heboh, Pak. Pak pakai celana jeans sholat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya kemari jadi imam pakai celana jeans gimana kira-kira? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah pertemuan pertama, mudah-mudahan tidak puas karena nanti akan dilanjutkan lagi. Kita baca kafaratul majlis untuk menutup kajian kita. Semoga Allah juga meridhoi semua langkah ibadah kita dan kita semuanya diterima amal ibadah kita setiap harinya di sisi Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang makin muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.